Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini sebelum kita baca firman Allah, mari kembali kita satukan hati, kita akan berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, berterima kasih, mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh lagi, kami akan merenungkan, membaca firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami semua, biar benih firman-Mu masuk dan tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Allah kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam ayat ini kita tahu ya, telah terjadi perselisihan di antara umat-umat Tuhan pada saat itu dalam pelayanan baik Rasul Paulus dan juga Apolos. Sebab itu kedua hamba Tuhan ini mereka telah menabur benih firman Allah. Mereka dalam melayani Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dari kedua hambanya ini sebagai pelayan-pelayan ya, mereka telah memberitakan firman Tuhan. Namun ya, jemaat yang ada di Korintus benar-benar harus mengerti bahwa kedua hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini, mereka yang dipercayakan untuk bisa ya menyampaikan firman. Namun mereka harus tahu, kita semua harus tahu bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Namun Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan ya, kita semua dapat alami. Itu tergantung daripada diri kita sendiri. Respon kita ketika mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi tergantung dari respon kita untuk mentaati firman Allah, mendengar firman dan mentaati firman. Nah, jadi pertumbuhan iman seseorang, pertumbuhan saya pun tidak tergantung dari orang lain. Tidak tergantung dari siapa yang memimpin. Tidak tergantung dari hamba-hamba Tuhan. Pertumbuhan rohani kita semua tak bisa diwakili. Sebab itu dalam Filipi pasalnya yang kedua ya, kalau kita baca di situ ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12 diingatkan, kita semua kerjakan keselamatan kita dengan takut kepada Tuhan. Ya, kita harus kerjakan keselamatan kita masing-masing. Jadi bagaimana ya respon kita? Kita menghargai kasih karunia Allah sehingga setiap pemberitaan firman, setiap firman yang kita baca itu benar-benar kita masukkan di dalam hati kita. Kita percaya bahwa kita bisa bertumbuh, kita bisa kuat. Itu bukan karena orang lain, namun tergantung dari respon kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini ya, begitu banyak masalah persoalan yang kita sedang hadapi. Kalau kita melihat situasi keadaan negeri kita, bangsa kita dalam perekonomian ya, kalau kita mengikuti berita-berita
itu begitu menakutkan. Dan ini kegenapan firman Tuhan. Kita harus tahu ini kegenapan ya firman Tuhan. Sudah berabad-abad dan begitu banyak orang percaya yang telah mendahului kita telah meninggal. Dan mereka pun telah membaca firman Allah yang sama, bahwa akan ada saatnya ya akan terjadi masa sukar. Sebab itu mari kita masing-masing kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita masing-masing harus kerjakan itu. Saudara-saudara, pagi hari ini kita hanya minta kekuatan Allah Roh Kudus. Kita minta ya bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita minta kuasa Roh Allah, Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kita. Kita kuat karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara boleh baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, kita tidak akan memakai kemampuan kita sebagai manusia, tapi kita mengandalkan Roh Allah. Kita mengandalkan Tuhan. Sebab yang memberikan pertumbuhan iman kepada kita, itulah Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kembali berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini firman Allah boleh mengingatkan kepada kami masa sukar yang akan kami hadapi ya Tuhan. Namun kami bersyukur bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang telah berikan kuasa Roh Kudus bagi gereja-Mu di akhir zaman ini, untuk memampukan kami semua berjalan bukan sesuai keinginan kami, tapi kami dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan, tolong kami semua supaya kami taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, untuk kami bisa kerjakan keselamatan kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami mempercayakan hidup ini kepada Engkau. Sebab pertumbuhan iman kami hanya melalui Engkau. Tolong kami semua untuk menghadapi tantangan, masalah di hadapan kami. Kami tampil menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Sebab itulah janji firman-Mu bagi kami. Kami percaya dengan perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang mengalami masalah pergumulan hidup, persoalan hidup, sakit penyakit, kami hanya datang kepadamu, meminta pertolongan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh baik bagi kami semuanya. Kami akan melangkah lebih jauh lagi di hari yang baru ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.